Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Sorry. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mengupdate informasi sejelas-jelasnya pada hari ini terkait kabar gembira untuk guru honorer negeri di P3K 2022. Jadi di sini kami coba bahas secara lebih mendetail keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan oleh guru honorer negeri di P3K 2022 berdasarkan Permenpan RB tahun 2022 Bapak Ibu ya. Jadi berita ini terbilang baru Bapak Ibu ya. Jadi bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan saja tombol subscribe-nya, jangan ragu-ragu Bapak Ibu ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bahwasanya nantinya ketika channel ini sudah menembus 100.000 subscriber, kami akan mengadakan giveaway hanya di channel ini untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi di sini kita coba bahas lebih mendetail terkait apa saja keuntungan yang didapatkan oleh guru honorer, khusus guru sekolah negeri yang ada di Dapodik ya, yang maksudnya tercatat di Dapodik. Dan tentunya kami juga akan bahas untuk guru swasta ya, karena ada yang bertanya di kolom komentar, dan lulusan PPG yang tidak ada di Dapodik. Jadi di sini akan terlihat jelas perbedaan peluang ya, akan terlihat jelas bahwasanya guru sekolah negeri ternyata punya porsi lolos ya sangat besar berdasarkan Permenpan RB nomor 28 nomor 20 tahun 2022. Meskipun juga untuk guru swasta dan lulusan PG tentunya juga punya kesempatan yang sangat besar. Jadi adil ya, seperti itu. Baik, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja to the point saja ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di sini ada resmi kabar gembira untuk guru honorer negeri di P3K 2022. Jadi di sini kita langsung to the point saja bahwasanya Bapak Ibu harus pahami skema ini. Misalkan Bapak Ibu adalah guru THK 2. Kalau dikatakan guru THK 2 berarti Bapak Ibu masuk di Dapodik negeri dan juga tercatat di database BKN. Nah, kriterianya begini Bapak Ibu ya. Ada 3 kriteria: lulus PG, belum lulus PG, sudah lulus PG, dan belum pernah ikut seleksi. Nah, jadi Bapak Ibu harus betul-betul paham agar nantinya Bapak Ibu tidak salah persepsi di kemudian hari terkait peluang Bapak Ibu untuk lolos menjadi ASN, terutama untuk guru THK 2 ya. Nah, misalkan Bapak Ibu ini adalah guru yang guru THK 2, kemudian Bapak Ibu ini sudah lolos PG, maka Bapak Ibu akan masuk di prioritas pertama ya. Jadi sudah sangat jelas. Jadi Bapak Ibu akan masuk di prioritas pertama. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu adalah guru THK 2 dan ternyata Bapak Ibu belum lulus passing grade ya, tetapi tercatat di Dapodik dan masa pengabdian Bapak Ibu itu di atas 3 tahun, pastinya seperti itu, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam prioritas kedua. Nah, jadi di sini sudah terlihat jelas ya keuntungan yang didapatkan oleh guru honorer negeri termasuk THK 2. Lolos PG masuk prioritas 1, tidak lolos PG itu THK 2 masuk di prioritas ketiga. Kemudian ketika Bapak Ibu adalah guru THK 2 ternyata belum pernah ikut seleksi, maka secara otomatis Bapak Ibu itu juga masuk nantinya di prioritas kedua karena posisi Bapak Ibu adalah guru THK 2. Nah, jadi sudah sangat jelas ya. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa guru THK 2 itu, guru honorer negeri THK 2 masuk Dapodik dan tercatat di database BKN itu punya keuntungan punya keistimewaan tersendiri. Sudah lulus PG masuk prioritas 1, belum lulus PG masuk prioritas 2, belum pernah ikut seleksi juga ternyata masuk di prioritas kedua Bapak Ibu ya, karena posisinya adalah guru THK 2. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu pasti sudah paham ya penjelasan admin di sini ya, penjelasan admin secara pribadi. Nah, ini berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita pindah ke guru non ASN negeri. Kalau dikatakan guru non ASN negeri berarti bukan THK 2 tetapi guru honorer negeri yang tercatat di Dapodik ya. Jadi tercatat di Dapodik dan memiliki masa pengabdian 3 tahun atau bisa jadi di bawah 3 tahun. Seperti itu ya. Jadi ada 2 kemungkinan, sudah lulus passing grade dan belum lulus passing grade. Nah, guru non ASN negeri sudah lolos passing grade, otomatis dia akan masuk di prioritas pertama. Aman ya. Jadi kalau sudah lolos PG itu masuk di prioritas pertama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian apabila Bapak Ibu itu belum lulus passing grade dan memiliki masa pengabdian di atas 3 tahun dan tercatat di Dapodik, maka Bapak Ibu itu tentunya akan masuk
di prioritas ketiga ya. Jadi Bapak Ibu akan masuk di prioritas ketiga apabila tercatat di Dapodik dan memiliki masa pengabdian minimal 3 tahun ke atas. Tetapi apabila guru non ASN negeri ini belum lulus passing grade ya, jadi belum lulus passing grade tetapi memiliki masa pengabdian di bawah 3 tahun. Nah, di bawah 3 tahun Bapak Ibu ya, secatat di bawah 3 tahun, maka dia akan masuk di pelamar umum. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi belum lolos passing grade tetapi masa pengabdiannya itu di bawah 3 tahun, berarti nantinya dia akan masuk di pelamar umum karena masa pengabdiannya di bawah 3 tahun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau belum lulus PG di atas 3 tahun masuk prioritas ketiga. Tetapi belum lulus PG masa pengabdian di bawah 3 tahun masuk di pelamar umum. Nah, bagaimana ya? Jadi kalau yang ingin bertanya silakan komen di kolom komentar Bapak Ibu ya. Jadi ini seperti ini skemanya ya untuk guru non ASN negeri dan guru THK 2. Jadi tentunya ini ya banyak sekali prioritas-prioritas yang bisa dimasuki. Bisa di prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan formasi umum. Dan ini kesempatan untuk menjadi ASN itu apa namanya Bapak Ibu sangat besar ya. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi. Di sini kita bisa cek bersama ya, masih ada ya. Nah, ini khusus untuk honorer ya, honorer yang belum pernah ikut seleksi. Salah tulis ya, pernah ya, maksudnya sih pernah. Honorer belum pernah seleksi tetapi sudah pernah buat akun, kemudian pernah isi data tetapi belum resum ya. Tetapi belum resum Bapak Ibu ya, tetapi belum resum. Nah, tetapi juga sudah mencetak sudah cetak tetapi tidak ikut ujian. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau guru honorer ini adalah guru honorer negeri dan dia adalah THK 2, maka secara otomatis dia masuk di prioritas kedua Bapak Ibu ya. Nah, jadi belum pernah seleksi, sudah pernah buat akun, isi data, belum resum, sudah cetak, tidak ujian. Tetapi dia adalah THK 2, otomatis dia akan masuk di prioritas yang kedua Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya, dia akan masuk di prioritas yang kedua. Tetapi apabila honorer belum pernah seleksi, sudah pernah buat akun, isi data, belum resum, sudah cetak, tidak ujian, tetapi posisinya ini masuk dalam Dapodik dan masa pengabdian 3 tahun ke atas, bukan THK 2, maka secara otomatis dia akan masuk di prioritas ketiga. Seperti itu pemahamannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah dipahami ya. Kemudian apabila dia honorer belum pernah seleksi, sudah pernah buat akun, isi data, belum resum, sudah cetak, tidak ujian, ini honorer negeri ya, tetapi terdata di Dapodik masa pengabdiannya itu di bawah masa pengabdiannya di bawah 3 tahun, maka secara otomatis dia akan masuk di pelamar umum ya, seperti itu. Masa pengabdiannya itu tidak cukup 3 tahun tapi 2 tahun ke bawah lah, seperti itu ya. Maka dia akan masuk di pelamar umum. Kemudian di sini kita pindah ke kategori berikutnya, yaitu adalah guru di Dapodik. Nah, ini sebenarnya pengulangan saja, guru di Dapodik ya. Guru di Dapodik maksudnya seperti itu ya. Guru di Dapodik itu berdasarkan masa kerja, berarti bukan THK 2 dan tidak lolos passing grade ya Bapak Ibu ya. Kalau lebih dari 3 tahun sekolah negeri, maka dia akan masuk di prioritas ketiga. Tetapi kalau kurang dari 3 tahun terdata di Dapodik, maka dia akan masuk secara otomatis, dia akan menjadi pelamar umum. Nah, jadi bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kurang dari 3 tahun, maka secara otomatis dia akan masuk di pelamar umum. Kemudian ini yang tidak ada Dapodiknya, kategori berikutnya ini tidak ada Dapodiknya Bapak Ibu ya. Berarti lulusan PPG. Tidak ada Dapodiknya, lulusan PPG dan belum pernah ikut tes sebelumnya. Kalau lulusan PPG yang sudah pernah ikut seleksi di tahun 2021 lolos PG, maka dia akan langsung di prioritas pertama, seperti itu. Tetapi kalau dia belum pernah ikut tes di tahun 2021, maka secara otomatis dia akan masuk di pelamar umum. Nah, jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya, maka dia akan masuk di pelamar umum. Nah, sekarang kita coba jawab dulu pertanyaan dari salah satu rekan subscriber admin di sini. Itu terkait dengan guru swasta. Nah, untuk guru swasta Bapak Ibu ya, yang sudah ikut tes seleksi di tahun 2021 dan sudah lolos passing grade, otomatis dia akan masuk di prioritas pertama.
otomatis dia akan masuk di prioritas pertama. Tetapi apabila dia tidak lolos passing grade, guru swasta ini tidak lolos passing grade, kemudian belum pernah ikut seleksi, yang jelasnya tidak ikut seleksi ya, dan tidak lolos passing grade serta tidak ikut seleksi, maka secara otomatis nantinya dia akan masuk di pelamar umum. Nah, maka secara otomatis dia akan masuk di pelamar umum ya, seperti itu. Guru swasta ya, guru swasta seperti itu. Tetapi persoalannya sekarang belum ada peraturan yang mengatur terkait guru swasta ya, karena untuk pelamar umum sendiri diperuntukkan untuk guru yang tercatat di Dapodik ya. Jadi mungkin guru swasta masuk di situ Bapak Ibu ya. Yang jelasnya intinya yang di cover untuk guru swasta untuk sementara ini adalah yang masuk di prioritas pertama yang lolos passing grade. Sedangkan yang belum lolos passing grade dan yang belum pernah ikut seleksi itu belum tercover sama sekali Bapak Ibu ya. Itu belum tercover sama sekali. Jadi di pelamar umum kita coba cek dulu siapa yang masuk di pelamar umum Bapak Ibu ya. Oke. Kita masuk dulu di pelamar umum. Di sini kita coba masuk di pasal 5. Ya, di sini pasal 5 Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Di sini kan pasal 5 ya. Sudah sangat jelas di sini pasal 5 itu pelamar prioritas ada 3, pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, kemudian pelamar prioritas ketiga. Nah, sudah sangat jelas ya, kami tidak usah ulangi. Yang kita coba pahami di sini adalah pelamar umum. Pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sedangkan yang kedua pelamar umum adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, bisa jadi guru swasta yang tidak lolos passing grade atau belum pernah ikut seleksi, kemungkinan ya menurut admin pribadi dia masuk di pelamar yang terdaftar di Dapodik karena swasta itu juga punya Dapodik Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Nah, seperti itu pemahaman admin. Mohon maaf kalau salah, khusus untuk pelamar swasta yang terdaftar di Dapodik. Karena di sini tidak dikatakan pelamar negeri yang terdaftar di Dapodik negeri. Di sini langsung secara umumnya dikatakan pelamar yang terdaftar di Dapodik, berarti bisa mengcover ini Bapak Ibu ya. Bisa mengcover guru swasta yang belum lolos PG atau belum pernah ikut seleksi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi guru swasta yang sudah ikut seleksi dan lolos passing grade di tahun 2021 akan langsung tercover di prioritas 1. Nah, seperti itu ya. Sedangkan ada yang bertanya bagaimana kalau belum PG, belum pernah ikut seleksi untuk guru swasta. Coba Bapak Ibu baca di pasal 6. Nah, di pasal 6 ini dikatakan pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam huruf B terdiri dari lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan guru swasta yang belum lolos PG atau memang belum pernah mendaftar, kemungkinan dia masuk di poin B ini. Nah, di sini tidak ada yang dibahas ya, di sini tidak ada dibahas. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.